Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika ya. Kali ini saya bahas tentang masalah bilangan rasional dan irasional. Kedua bilangan ini masuk dalam kategori bilangan real ya. Jadi nanti kalau kita punya bilangan itu bisa kita bagi dua macam, antara yang real dan tidak real ya. Pertama nanti ada yang real dan kedua ada yang tidak real. Gitu ya. Sementara yang real sendiri nanti akan ada dua macam ya, gitu. Yaitu nanti ada yang kategori rasional dan berikutnya adalah irasional. Nah, ini yang akan kita bahas. Gitu. Rasional sendiri sebenarnya masih ada dua macam, yaitu nanti ada yang bulat dan ada yang pecahan ya. Gitu ya. Saya kira udah tahu ya, bulat itu apa, pecahan itu apa ya gitu. Kalau misalkan bilangan bulat ya, nah, nanti kalau kita buat himpunannya, mau kita tulis semuanya juga bisa ya gitu. Tengah-tengahnya dari bulat ini memang bulat banget ya. 0 gitu ya. Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara di sebelah kirinya nanti akan ada min 1, nanti ada min 2, ada min 3, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Itulah bulat ya. Kalau pecahan kita nggak bisa ya nulis seluruhnya gini ya. Ini titik-titik ini masuknya dan seterusnya sampai yang paling besar nggak tahu berapa ya gitu. Begitu juga yang kiri. Nah, kalau misalkan pecahan gitu, contoh aja ya gitu. Karena saya nggak bisa menyebutkan seluruhnya. Pecahan itu contohnya misalkan 2/7. Nah, ini bisa ya gitu. 3 1/4 itu bisa ya. Nah, ya, ini contoh pecahan biasa, ini pecahan campuran, ada juga nanti pecahan desimal ya gitu. Nah, jadi kalau pecahan desimal misalkan 3,1 ya gitu. Itu artinya nanti 31/10. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekiranya lebih rumit dari ini, paling bukan bulat, bukan pecahan ya. Jadi bukan rasional, itu kategorinya irasional. Jadi contoh irasional itu contohnya adalah gini. Akar 2 ya gitu. Akar pangkat 3 dari 7 misalkan. Nah, logaritma juga boleh ya, log 5 ya. Tapi kalau log 10 bukan ya, log 10 nilainya 1 ya gitu. Contoh lain adalah nanti bilangan pi. Loh, bukannya pi itu 3,14, bukan. 3,14 hanyalah pendekatan pi ya. Jadi nanti contoh lagi di sini saya ambil contoh yang pecahan desimal 3,14 ya. Tapi ini bukan pi ya. Ini adalah 314/100. Gitu. Kalau pecahan, ya pi ada yang bilang 22/7. Nah, itu juga pendekatannya, bukan pi yang sebenarnya ya. Jadi 22/7 itu masuk kategori ini ya, pecahan. Tapi kalau pi bukan ya gitu. Nah, pi itu berapa ya gitu. Nah, ini saya tampilkan kalkulator. Di sini ada lambang yang namanya pi. Nah, berapa nih? 3,1415926389793234 dan seterusnya ya gitu. Ini nggak ada polanya ya gitu. Kalau bilangan rasional nanti akan ada polanya ya gitu. Contoh gini ya, 22/7. Kalau misalkan 22/7 itu nanti adalah 3,142857. Ini diulang lagi nanti, 142857. Ya, nanti ini diulang lagi, 142857. Gitu dan seterusnya ya gitu. Nah, ini akan berulang-ulang untuk seterusnya ya gitu. Jadi ya seperti itulah. 3,142857, 142857, 142857 dan seterusnya. Beda kan dengan pi tadi ya gitu. Kalau pi ya nilainya ya, coba bandingin ya gitu. Tentu berbeda, 3,14159261422857. Nah, beda ya gitu. Nah, ini kategori irasional.
Kalau rasional itu biasanya akan ada polanya. Bukan biasanya, pasti bisa kita buat polanya. Pola desimal berulang. Ya. Contoh gini, yang paling terkenal sepertiga ya. Sepertiga berapa? Ya, itu 0,3333 dan seterusnya. Ini pasti adalah bilangan rasional gitu. Kalau yang diulang dua digit ya. Oh ya, tadi kan bilangan bulat itu kategorinya bilangan rasional. Misalkan 4. Bisa nggak sih 4 dinyatakan dalam desimal berulang? Bisa. 4 itu bisa kita nyatakan pakai 4,0000 semau kita. Nolnya mau berapa aja ya gitu. Jadi semua bilangan rasional itu bisa kita buat dalam bentuk desimal berulang. Jadi nanti bilangan rasional ya, yaitu bisa dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Itu pasti ya gitu. Nah, tapi secara definisi bilangan rasional bukan ini. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan gini, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat, B tidak nol gitu. Jadi setiap desimal berulang bisa dong dibuat jadi ini, bisa ya. Misalkan 0,33 bisa nggak dibuat jadi sepertiga? Bisa. Caranya gimana? Ya kita misalkan aja X sama dengan 0,333. Gitu. Kalau saya kali 10 gimana? 10X. Maka akan menjadi 3,333 dan seterusnya. Nah, ketika ini saya kurangkan, 10X dikurang X, maka akan jadi 9X. 3 dikurangi 0, 3. Sementara ini 0,33 ke belakang ini kalau dikurangkan habis ya. Jadi X sama dengan 3 per 9. 3 per 9 berarti adalah 1 per 3. Kalau misalkan gini ya, 0,5454 dan seterusnya. Ini berapa ya itu. Nah, caranya gimana? Ya kita misalkan aja X bolehlah. 0,545454 dan seterusnya. Kalau saya kali 100 ya 100x. Jadi nanti ini saya kali 100. Kenapa nggak kali 10? Kalau kali 10 nanti nggak bisa menghilangkan kayak atas ini ya. Karena yang berulang 2 digit. Kalau yang berulang 3 digit pengalinya 1000 ya gitu. Jadi kalau udah saya kali 100 pindahnya komanya pindah ke sini ya 54. 5454. Nulis 54-nya berapa kali terserah. Karena nggak terbatas ini ke belakang ya gitu. Jadi kalau saya kurangkan, ini kurang ini 99x. Sama dengan 54, berarti x-nya adalah 54 per 99. Kalau ini sama-sama dibagi 9, berarti nanti 6 per 11 ya gitu. Nah, seperti itu ya cara ngubah desimal berulang menjadi pecahan biasa. Menjadi bentuk A per B dengan AB bilangan bulat. Nah tadi gini ya, kalau bilangan apa lagi nih? Betul nggak sih bilangan rasional ini nggak berpola? Betul ya. Contoh gini ya, akar 2 ya. Misalkan kita mau nulis akar 2. Nulisnya gimana? Akar. Semoga ada operasi akar. Nah ini kalau saya cari akar gini, ini ya. 1,4142135 dan sebagainya. Ini nggak ada polanya ya. Mau berapa kali sampai 1000 desimal ke belakang nggak ada polanya ya, gitu. Jadi seperti itulah ya bilangan rasional dan irasional. Oke ya, pembahasan saya sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.